renewal 2026 ya, 1/1 2026 ini kita masih tetap konsisten. Jadi kita tetap masih tetap konsisten untuk berfokus pada peningkatan kualitas portofolio, disiplin underwriting dan manajemen risiko gitu. Jadi ini 3 value ini terus kita pegang, terus kita lakukan di tengah tekanan tantangan pasar yang ada saat ini begitu ya. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita meningkatkan underwriting dan pricing berbasis data. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting. Jadi strategi data driven, jadi kita mendorong penggunaan data dan analisis risiko yang komprehensif di dalam setiap proses underwriting dan proses renewal ya. Kemudian juga optimalisasi pricing. Kita lihat juga saat ini kita terus melakukan penyesuaian harga untuk sampai pada titik kita mendapatkan rate adequacy yang secara berkesinambungan, berkelanjutan, terutama untuk risiko-risiko yang volatile begitu ya. Langkah kita untuk memastikan bahwa kita memiliki portofolio quality yang baik adalah kita memastikan bahwa struktur perjanjian treaty kita sehat dan berkesinambungan gitu ya. Jadi memang karena kita ingin selalu sampaikan kepada teman-teman di Sedan, we are in the same boat gitu ya. Harusnya positif di teman-teman Sedan, positif di kita, atau sebaliknya ya, positif result di reasuransi juga positif result juga, ekspektasinya adalah di teman-teman Sedan begitu ya. Untuk tahun ke depan nih Pak, kira-kira lini-lini bisnis nih mana ya yang mungkin masih berpotensi gitu ya, masih profitable, atau juga mungkin apakah ada potensi-potensi bentuk bisnis yang baru Pak, model bisnis yang baru, atau mungkin ya mungkin kayak parametrik Pak, atau pendekatan-pendekatan baru yang lainnya gitu Pak. Saya melihat bahwa peluang bisnis yang paling menjanjikan bagi industri asuransi umum di Indonesia di tahun-tahun mendatang adalah bagaimana perusahaan atau industri mampu memanfaatkan tren risiko yang baru begitu ya, kemudian celah pasar yang belum terlayani dan juga adanya efisiensi teknologi. Kita sering sebut smart defensive mode lah. Jadi di mana pertumbuhan bisnis bukan lagi menjadi fokus utama, melainkan profitabilitas dan juga ketahanan industri melalui underwriting yang disiplin, kemudian didukung oleh infrastruktur digital dan data yang kuat. Ya, dari rangkaian itulah nanti tujuan kita jangka panjangnya adalah kita ingin menghasilkan quality portfolio yang sehat, berkesinambungan, dan tentu saja memberikan profitabilitas buat perusahaan. Halo Sobat Riuk, ketemu lagi dengan saya Dunia Restu Ahnita di Rein Podcast persembahan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa kita kenal dengan Indonesia Re. Nah, pada episode ini seperti biasa saya udah kehadiran satu narasumber dari Indonesia Re, yaitu Bapak Rahim. Halo. Pak, mungkin biar lebih kenal nih sama teman-teman, boleh izin Pak perkenalkan diri dulu Pak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rahim Chan. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Client Manager and Treaty Division di Indonesia Re. Selamat datang Pak. Kayaknya pengalaman pertama ya Pak di podcast Indonesia Re ya Pak. Iya, ini kehadiran pertama saya di podcast Indonesia Re. Iya Pak. Okay. Nah, nggak usah tegang Pak, walaupun saya juga agak tegang dikit sih Pak. Karena kayaknya topik episode ini agak berat ya. Okay. Kebetulan nih bos saya juga, jadi agak-agak gimana gitu. Nah Pak, sesuai tadi kan Bapak di client market and treaty underwriting ya Pak. Iya. Nah jadi memang topik kita nih di episode ini gak jauh-jauh dari posisi Bapak nih saat ini di mungkin ya treaty dan reasuransi sih, sebenarnya market reasuransi sih umumnya. Nah sekarang ini kan udah di penghujung akhir tahun 2025 ya Pak ya. Nah udah di Desember malah, dan kita akan menghadapi tahun 2026. Nah biasanya di akhir tahun ini kita lagi renewal season ya Pak. Renewal season treaty renewal 2026. Nah mungkin kita akan ngobrol lebih banyak Pak soal treaty renewal di 2026 nanti. Tapi juga kita bahas juga nih sedikit tentang 2025-nya ya Pak. Jadi mungkin sebelum kita ke depan Pak, boleh nggak Pak cerita sedikit gimana sih selama 2025 kemarin dinamika industri asuransi dan reasuransi ya, terutama dari faktor-faktor global maupun di domestiknya gitu Pak. Iya, jadi memang tahun 2025 di industri asuransi reasuransi saya kira adalah tahun yang menantang ya.
Jadi setelah tahun 2023 kita ada dalam posisi hard market, 2024 juga masih hard market, tapi tiba-tiba di akhir tahun 2024 dan awal 2025 sepertinya tiba-tiba kita masuk dunia industri yang namanya soft market begitu, dan itu terjadi begitu cepat gitu. Dan rasanya itu menjadi tantangan tersendiri bagi industri saat ini gitu. Memang secara umum memang kondisi pasar kita tahun 2025 kalau kita bicara data dan proyeksi yang ada secara keseluruhan memang industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia menunjukkan sinyal pertumbuhan sebenarnya secara data. Kalau kita lihat laju pertumbuhan yang moderat dan cukup menantang karena ada tantangan dan tekanan dari global juga begitu. Jadi saya melihat bahwa memang tahun 2025 ini adalah periode yang krusial bagi kita di industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia, karena memang ini kita lihat adanya tarik ulur gitu, tekanan pasar yang kompetitif, kemudian juga kebutuhan mendesak yang cukup kuat untuk penguatan struktural gitu. Jadi kita lihat kalau dari sisi eksternal kan kita lihat walaupun kita lihat sebenarnya secara ekonomi proyeksi pertumbuhan domestik kita lebih stabil, tapi ternyata masih industri kita masih menghadapi soft market yang terus menekan margin industri begitu secara keseluruhan. Kemudian juga dinamika lainnya juga kita lihat bahwa industri secara fundamental juga didorong oleh adanya POJK terkait dengan permodalan yang baru, di mana tenggat waktu untuk pemenuhan ekuitas minimum semakin dekat Desember 2026. Jadi kita melihat bahwa tahun 2025 ini adalah periode eliminasi, kita menyebutnya periode eliminasi dan konsolidasi begitu. Jadi memang kalau kita lihat juga berdasarkan data yang tersedia dari OJK, kalau kita bicara pertumbuhan dan kinerja, kita lihat bahwa memang Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan aset sektor asuransi umum dan reasuransi akan tumbuh di kisaran 8 sampai dengan 10% gitu year on year sepanjang tahun 2025. Kemudian bagaimana realisasi awalnya gitu. Jadi kalau kita lihat juga capaian data hingga Oktober 2025 menunjukkan bahwa premi asuransi umum dan reasuransi secara total agregat masih tumbuh secara positif 2,3% year on year. Jadi meskipun ada indikasi perlambatan laju pertumbuhan di tengah tahun, tapi industri tetap optimis akan adanya pemulihan yang stabil gitu. Lalu bagaimana dengan lini bisnis utama yang kita katakan dominan sepanjang tahun 2025? Saya kira masih ada harta benda, kredit, PN Health yang masih menjadi dan kontributor utama bersama juga dengan asuransi kendaraan bermotor di industri asuransi umum di Indonesia. Jadi memang kalau ditanya lo apa sih sebenarnya faktor paling dominan yang membentuk dinamika pasar, kami melihat bahwa memang ada dua hal yang masih menjadi faktor dominan. Yang pertama adalah soft market, sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa pasar asuransi umum di tahun 2025 ini masih berada dalam fase soft market, sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat hampir di semua lini usaha asuransi di Indonesia gitu. Apa sih sebenarnya dampak soft market gitu di Indonesia, di industri kita ini? Yang pertama adanya penekanan premi. Jadi tentu saja perusahaan asuransi berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar. Ini menyebabkan harga premi menjadi lebih kompetitif gitu. Selalu ada permintaan turun dan terus turun gitu. Bahkan kadang-kadang premi turun tidak lagi mempertimbangkan kualitas risiko, tapi karena banyaknya kapasitas sehingga tujuan dari masing-masing perusahaan adalah bagaimana bisa mendapatkan harga semurah-murahnya. Kemudian adanya pelonggaran terms, pelonggaran syarat gitu. Jadi soft market karena memang pemainnya cukup banyak, berlomba-lomba memberikan terms condition persyaratan yang cukup luas, akhirnya perusahaan-perusahaan asuransi juga berlomba-lomba untuk mendapatkan terms yang seluas-luasnya gitu. Sehingga apa yang terjadi yang ketika premi terus turun, kemudian terms terus longgar lebih luas gitu, yang terjadi adalah risiko underwriting yang akan memburuk begitu. Jadi kita lihat memang kalau lihat data stagnasi premi di tengah kenaikan klaim, kita lihat pada kuartal 1 di beberapa lini itu terlihat sekali bahwa memang memperburuk hasil underwriting perusahaan di asuransi begitu, sehingga membuat kinerja tergantung pada hasil investasi.
Kemudian yang lain lagi adalah dampak dari soft market adanya persaingan kapitalisasi. Jadi tentu saja perusahaan dengan modal kuat dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil pangsa pasar yang semakin besar dari perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki modal sangat terbatas. Belum lagi ditambah dengan adanya POJK 39 tahun 2020 tentang retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri, di mana perusahaan asuransi dapat langsung mengakses perusahaan reasuransi di luar negeri, atau perusahaan reasuransi overseas reinsurance dapat masuk ke market Indonesia dengan bebasnya, sehingga kapasitas tentu saja menjadi semakin berlimpah, dan ini adalah salah satu faktor yang menjadi pendorong pembentukan dinamika pasar di 2025. Kemudian hal lain lagi adalah kita lihat dari aspek regulasi. Kita lihat bahwa POJK permodalan adalah agenda besar gitu ya dari OJK untuk memperkuat industri asuransi sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK. Jadi walaupun tenggat waktu utama mencapai modal minimum baru Desember 2026, kita lihat tadi tahun 2025 adalah tahun yang krusial untuk persiapan. Karena masing-masing perusahaan sudah mulai mencek nih berapa banyak sih kapasitasnya, berapa banyak ekuitasnya, berapa banyak short yang harus dikejar dari target minimum equity yang disyaratkan oleh OJK. Kalau kita lihat, kalau dari POJK menyebutkan untuk asuransi 2026 minimum ekuitas adalah 250 miliar, kemudian perusahaan reasuransi minimum ekuitas adalah 500 miliar. Jadi kurang lebih demikian Mbak Duni. Jadi dinamika industri asuransi ini sepanjang 2025 ini memang didominasi oleh ketegangan, kita menyebutnya antara dua kekuatan nih. Kalau di lapisan bawah pricing, tekanan soft market lokal begitu ya, yang didorong oleh persaingan yang agresif, kemudian premi yang tipis, kemudian tentu saja ini akan menantang terus profitabilitas dari perusahaan. Kemudian juga dari lapisan atas struktur industri, POJK permodalan menjadi driven perilaku dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang memang masih cukup jauh dari batas minimum, sehingga itu akan mempengaruhi perilaku mereka bagaimana teman-teman seeding itu beroperasi di dalam mencapai target dari masing-masing perusahaan. Jadi kurang lebih demikian Mbak Duni terkait dengan dinamika yang terjadi 2025. Ya, makasih banyak nih Pak Rahim nih. Jadi cukup menarik banget ya teman-teman, dari penjelasan Pak Rahim tadi sangat kompleks gitu. Faktornya memang kayaknya 2025 banyak banget gitu ya Pak ya kejadiannya gitu. Kalau bisa dirangkum lagi dari eksternal, dari global itu kan lumayan ya Pak ya. Market global itu persaingannya juga ke dalam cukup ini. Terus ditambah dari regulasi juga yang membolehkan perusahaan di lokal ini boleh langsung ke overseas. Jadi makin persaingannya tuh makin terasa gitu. Belum lagi tadi persiapan dari minimum permodalan ya Pak ya. Walaupun 2026 sebenarnya baru, tapi 2025 ini udah sangat terasa persiapannya, dan juga mempengaruhi lah ya perilaku dari perusahaan-perusahaan asuransi itu sendiri. Belum juga klaimnya juga ya Pak ya. Tapi preminya turun nih karena pricingnya. Aduh. Nah Pak, dari berbagai faktor tadi kan Pak, ya terutama dari naiknya klaim, turunnya pricing premi, terus juga dari persaingan gitu ya, dan soft market ini kira-kira ada nggak Pak mempengaruhi dari kebijakan pricing gitu ya di Indonesia sendiri, dan appetite kita Pak di tahun 2026 gitu? Iya, jadi memang klaim adalah salah satu faktor dalam industri ini gitu, bagaimana kita memberlakukan harga gitu, adequate pricing lah, harga yang sesuai dengan kualitas risiko, juga kemudian juga biasanya akan sangat mempengaruhi risk appetite dari setiap perusahaan begitu. Jadi kita sering menyampaikan bahwa antara pricing dan risk appetite itu adalah interaksi yang akan menentukan arah pergerakan dari sebuah perusahaan, dan bahkan dia akan mempengaruhi dari industri juga begitu. Bagaimana peran atau pengaruh dari kenaikan frekuensi klaim dan tekanan kondisi ekonomi terhadap pricing dan appetite pasar reasuransi ya. Jadi memang peran kenaikan frekuensi klaim dan tekanan kondisi ekonomi adalah faktor-faktor utama yang bisa kita katakan sangat mempengaruhi harga pricing dan selera atau risk appetite dari pasar reasuransi. Karena keduanya berinteraksi dan menyebabkan pasar reasuransi bergerak dari kondisi yang lunak sampai dengan kondisi yang hard market begitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang kenaikan frekuensi klaim dia akan berdampak misalnya bahwa dengan kenaikan frekuensi klaim, reasuradur harus menaikkan tarif. Kemudian untuk kedua adalah bisa
selanjutnya yang biasa dilakukan reasurado adalah mengurangi ceding commission, ya. Kemudian juga tentu saja biasanya reasurado akan minta persyaratan retensi yang lebih tinggi terhadap perusahaan-perusahaan asuransi gitu, sehingga ada balancing di dalam pengelolaan risiko begitu. Lalu bagaimana dengan risk appetite? Bagaimana dengan appetite? Tentu saja ketika frekuensi klaim mengalami peningkatan, perusahaan reasuransi akan sangat menjadi lebih berhati-hati. Jadi cenderung mengurangi jumlah risiko yang diambil, atau bahkan pada beberapa situasi juga dia menurunkan kapasitas dari yang diberikan kepada perusahaan asuransi. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan asuransi biasanya cenderung melakukan seleksi underwriting yang lebih ketat begitu ya. Jadi memang mereka memperketat kriteria underwriting dan hanya menerima risiko yang katakanlah memiliki catatan loss ratio atau risiko yang lebih baik begitu. Kemudian pada titik tertentu adalah penarikan diri dari lini bisnis tertentu gitu, dan ini biasa dilakukan di dalam industri asuransi ketika terjadi pemburukan pada satu class of business. Misalnya ada kalanya perusahaan menentukan oke, ini saatnya untuk sementara freeze dulu, atau bahkan titik ekstrim adalah pull out dari class of business tersebut begitu, yang memiliki risiko yang tidak cukup baik dianggap oleh perusahaan begitu. Jadi memang ini menjadi catatan juga, menjadi perhatian, dan kenapa perusahaan reasuransi selalu memantau pergerakan loss ratio setiap bulannya begitu. Kemudian juga bukan hanya itu, tekanan ekonomi juga seperti inflasi yang tinggi, kemudian suku bunga, volatility di market juga memiliki dampak langsung juga, dampak tidak langsung juga, namun signifikan terhadap industri asuransi begitu. Jadi kalau kita lihat, yang paling kelihatan adalah ketika terhadap pricing adalah adanya peningkatan loss cost gitu ya. Inflasi itu menyebabkan biaya perbaikan meningkat, pergantian properti juga meningkat, kemudian biaya litigasi kalau itu terjadi juga meningkat gitu. Sehingga ini juga mendorong nantinya reasurado akan menaikkan harga untuk mempertahankan margin begitu. Kemudian juga penurunan hasil investasi. Kita tahu bahwa di dalam industri ini hasil investasi masih menjadi salah satu kontributor di dalam pendapatan perusahaan. Jadi ketika ekonomi mengalami tekanan, tentu saja ini akan mempengaruhi pendapatan investasi yang secara langsung akan mempengaruhi pendapatan dari perusahaan begitu. Jadi kurang lebih demikian bagaimana interaksi antara tekanan ekonomi dan juga tingginya tingkat klaim berpengaruh terhadap risk appetite perusahaan, dan juga bagaimana perusahaan memberlakukan risiko secara lebih prudent begitu. Oke Pak. Nah tadi kan kalau misalnya dari udah terjadi klaim tinggi, pasti kan otomatis Pak kita pengennya naikin harga ya Pak ya. Cuman tantangannya kan nih lagi soft market nih, masih di kondisi soft market. Jadi maksudnya berimbang nih, kita pengennya naik tapi ada tantangan yang menghalangi menghalangi keinginan kita untuk menyesuaikan harga gitu. Nah tadi opsi keduanya mungkin kita dari risk appetite nih, kita coba cari portofolio yang profitable kan Pak. Ya udah deh, dari portofolionya kita atur nih mana yang kira-kira mungkin harus di freeze, di stop, dikurangin, mana yang harus kita tingkatin nih lini-lini yang masih profitable. Nah untuk tahun ke depan nih Pak, kira-kira lini-lini bisnis nih mana ya yang masih berpotensi gitu ya, masih profitable, atau juga mungkin apakah ada potensi-potensi bentuk bisnis yang baru Pak, model bisnis yang baru, atau mungkin ya mungkin kayak parametrik Pak, atau pendekatan-pendekatan baru yang lainnya gitu Pak. Iya, jadi memang di tengah kondisi pasar yang menantang ini, yang didorong oleh tekanan soft market di beberapa lini usaha, kemudian juga ada tuntutan dari penguatan modal dari OJK ya. Memang kami melihat bahwa peluang bisnis yang paling menjanjikan bagi industri asuransi umum di Indonesia adalah peluang bagaimana industri bisa mampu memanfaatkan gitu ya tren risiko yang baru, jadi celah pasar yang belum terlayani, dan adanya efisiensi di dalam teknologi gitu. Misalnya kalau kita bicara asuransi kesehatan dan kecelakaan diri gitu, ini kan masih kita melihat bahwa segmen pasarnya masih lebih luas dan efisien begitu, yang kalau misalnya digarap secara digital begitu. Kita tahu kan bahwa personal accidents dan health ini kan tekanan klaimnya cukup tinggi dari biaya medis misalnya. Jadi kami melihat bahwa memang segmen ini menawarkan peluang pertumbuhan yang luar biasa melalui pendekatan yang berbeda begitu. Jadi misalnya
Jadi di tengah kondisi pasar yang menantang didorong oleh tekanan soft market, kemudian adanya tuntutan penguatan modal dari OJK, memang saya melihat bahwa peluang bisnis yang paling menjanjikan bagi industri asuransi umum di Indonesia di tahun-tahun mendatang adalah bagaimana perusahaan atau industri mampu memanfaatkan tren risiko yang baru, begitu ya, kemudian celah pasar yang belum terlayani dan juga adanya efisiensi teknologi. Jadi kita melihat bahwa banyak sebenarnya produk-produk atau program-program yang sudah mulai beberapa perusahaan asuransi sudah mulai menawarkan di tahun 2025 bagaimana memanfaatkan teknologi digital terutama sebagai sarana menjadi sebagai kendaraan bagaimana mendapatkan market yang lebih besar begitu. Karena dengan adanya layanan digital, efisiensi teknologi itu tentu saja kan akan menjadi lebih murah di dalam market, lebih murah dalam beroperasi. Sementara kita lihat memang pada beberapa market, beberapa perusahaan asuransi yang menjadi klien kita melihat tumbuh cukup signifikan dari area ini. Dan ini sepertinya memang belum banyak dilakukan oleh banyak perusahaan asuransi dan kita melihat bahwa kalau seandainya ini akan menjadi engine growth katakanlah atau peluang pertumbuhan di tahun 2020 ini menjadi sesuatu yang cukup layak dipertimbangkan bagi industri begitu ya. Kemudian hal lainnya adalah di dalam proses akseptasi memanfaatkan digital termasuk juga bagaimana perusahaan asuransi atau reasuransi mampu beroperasi secara efisien begitu ya melalui otomatisasi klaim lah dan AI gitu. Jadi ini kita melihat bahwa peluang ini masih bersifat internal tapi dampaknya tentu saja akan sangat besar terhadap kualitas underwriting dan profitabilitas perusahaan begitu. Saya melihat bahwa memang menggunakan teknologi untuk secara dramatis menurunkan expense ratio dan rasio claims ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, perlu dikaji lebih dalam oleh setiap pemain di industri ini karena memang selain dia mampu mengurangi biaya administrasi juga tentu saja ekspektasinya adalah dia akan meningkatkan kepuasan ke pelanggan begitu. Tidak hanya itu saja, kemudian fraud detection pun kita bisa tekan dengan penggunaan AI gitu. Sehingga dengan adanya otomatisasi klaim dan AI ini kita melihat bahwa kondisi soft market di mana premi sulit dinaikkan, kemudian satu-satunya cara untuk meningkatkan profitabilitas adalah menurunkan biaya klaim dan biaya operasional. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin kita bisa kita pertimbangkan lah, kita lakukan di tahun 2026 begitu. Kemudian tadi terkait dengan bagaimana dengan bisnis asuransi parametrik begitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi memang parametrik ini kalau di luar negeri mungkin sudah dikaji beberapa tahun yang lalu, tapi di Indonesia memang baru 1-2 tahun inilah baru, itu pun juga belum terlalu masif, belum banyak juga dari pemain perusahaan asuransi kita yang bermain di asuransi parametrik begitu. Jadi memang kami melihat bahwa asuransi parametrik ini adalah model bisnis yang inovatif gitu ya. Di mana kalau kita lihat klaim dibayarkan secara otomatis berdasarkan terpenuhinya standar dari parameter atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan katakan misalnya gempa, curah hujan, kecepatan angin gitu ya. Bukan cuma sekedar verifikasi fisik di lapangan gitu. Dan ini yang ada terkait dengan parametrik begitu. Lalu bagaimana peran Indonesia Re gitu, bagaimana kesiapan Indonesia Re terhadap asuransi parametrik. Jadi kami melihat bahwa memang Indonesia Re saat ini adalah salah satu pemain kunci dalam pengembangan skema asuransi parametrik bencana di Indonesia. Jadi kita sedang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Asuransi Mypark dan juga Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi skema ini masih dalam tahap diskusi dan kita harapkan ditargetkan tahun 2026 dapat kita luncurkan sebagai instrumen mitigasi risiko nasional begitu. Lalu apa yang ditawarkan untuk asuransi parametrik ini? Jadi di asuransi parametrik ini kita menawarkan kecepatan proses klaim. Jadi pencairan klaim ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, 7 sampai dengan 14 hari setelah parameter terpenuhi. Jadi ini memungkinkan pemerintah atau korban bencana mendapatkan dana cepat untuk respon awal dari kejadiannya begitu ya. Kemudian adanya transparansi dan efisiensi. Jadi tentu saja asuransi parametrik ini kita harapkan mampu mengurangi biaya administrasi dan risiko moral hazard. Karena
klaimnya ditentukan oleh data yang objektif gitu. Kita lihat data BMKG, satelit ataupun stasiun cuaca begitu. Nah, saat ini yang dilakukan oleh Indonesia Re adalah kita melakukan pendekatan dengan model konsorsium. Jadi pendekatan ini berbasis konsorsium yang melibatkan entitas publik, pemerintah, swasta, domestik, ya asuransi dan reasuransi nasional, tentu saja mitra internasional yang tentu saja kita ingin menunjukkan komitmen kolaboratif untuk sama-sama kita membagi dan mengelola risiko katastrofik yang dengan skala yang lebih besar begitu. Namun demikian untuk implementasi asuransi parametrik ini sepertinya memang masih ada beberapa tantangan utama yang perlu kita selesaikan bersama-sama gitu ya. Kita perlu diskusikan bersama-sama karena memang ini berpusat pada ketersediaan data, kemudian pemahaman pasar, juga kemudian dari aspek regulasi gitu. Jadi kalau kita lihat yang pertama kualitas dan ketersediaan data bencana. Jadi ini adalah tantangan teknis yang paling krusial begitu ya, karena memang asuransi parametrik itu 100% bergantung pada data dari lembaga yang otoritatif begitu ya. Jadi kita lihat bahwa Indonesia memiliki keragaman geografi, jadi cuaca yang ekstrim. Untuk beberapa resiko seperti banjir lokal atau gempa di wilayah tertentu, data histori yang akurat, terperinci dan berkelanjutan seringkali belum tersedia gitu, atau belum terintegrasi dengan baik, sehingga implikasinya adalah ini sulit untuk mengembangkan model pricing yang fair gitu jika data pemicunya tidak dapat diukur dengan resolusi yang memadai. Jadi terkait dengan tantangan kualitas dan ketersediaan data bencana, saat ini Indonesia Re memang terus meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan BMKG, dengan BNPB, dan juga dengan institusi geospasial lainnya untuk memperkuat infrastruktur pengumpulan data bencana. Kemudian tantangan yang lainnya adalah risiko berbasis risk ya. Ini adalah kelemahan inheren dalam model parametrik. Jadi memang basis risk itu terjadi ketika pembayaran klaim tidak secara sempurna mencerminkan kerugian aktual yang diderita oleh tertanggung gitu. Misalnya gini, parameter gempa magnitudo terpenuhi sehingga klaim dibayar. Namun sebenarnya kerusakan yang diderita tertanggung di lokasi tertentu ternyata lebih kecil atau bahkan lebih besar dari perkiraan pembayaran gitu. Sehingga implikasinya adalah jika basis risk terlalu tinggi, produk ini akan kehilangan daya tarik bagi tertanggung karena dianggap tidak adil gitu. Atau bahkan menimbulkan kerugian tidak terduga dari penanggung karena ada faktor dia bisa lebih kecil tapi juga di satu titik tertentu dia bisa menjadi lebih besar. Nah, saat ini juga apa yang dilakukan Indonesia Re adalah kita terus melakukan kerjasama dalam permodelan risiko katastrofik model, CAT model, untuk yang lebih canggih untuk meminimalisir. Jadi tentu saja kita perlu menentukan batas minimum gap yang normal reasonable gap untuk memastikan bahwa parameter yang dipilih misalnya lokasi stasiun pengukuran benar-benar relevan dengan daerah yang dipertanggungan begitu. Kemudian tantangan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman literasi pasar. Jadi memang karena model parametrik ini adalah konsep baru dan kompleks sifatnya, tentu saja ini berbeda dengan proses ganti rugi di asuransi secara konvensional. Kemudian juga ini yang terus dilakukan oleh dan akan dilakukan oleh Indonesia Re adalah kita akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif dengan tentu saja bekerja sama dengan pemerintah, dengan konsorsium yang ada untuk terus membangun pemahaman, membangun literasi pasar terkait dengan pentingnya literasi, pentingnya asuransi parametrik begitu ya. Jadi kurang lebih keberhasilan asuransi parametrik ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia Re untuk menjembatani antara kesenjangan antara ilmu pengetahuan dengan kebutuhan pasar dan regulasi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan asuransi parametrik dan peluang-peluang bisnis kita nih di tahun 2026 ini. Ya, makasih banyak nih Pak Rahim. Wah, banyak banget tadi sih ceritanya ya. Mungkin kalau di ini lagi, jadi untuk lini bisnis tadi kan Pak, sebenarnya selain kita bisa mengabsorb mungkin potensi-potensi baru, kita juga bisa ngakalin dari ngurangin biaya. Berarti ya jatuhnya kan mengurangi biaya-biaya bisnis gitu ya, dari proses bisnis, dari administrasi dan lain-lain gitu. Nah, untuk lini bisnis juga sebenarnya mungkin ada juga kan banyak lini-lini bisnis yang mungkin di luar itu udah common ya Pak, di kita masih belum terlalu
terdevelop dengan baik, mungkin Iya, kayak cyber, terus kayak iya. EV juga ya, EV mungkin suatu betul. saat mungkin kalau kita udah siap gitu ya Iya, secara pengetahuan underwriting dan lain mungkin bisa juga berkembang di betul. sini. Terus selain itu model bisnis juga parametrik tuh sebenarnya sangat menjanjikan ya Pak ya. Cuman masih banyak tantangan-tantangannya nih Iya, yang tadi iya, Pak Rahim ceritain gitu. Salah satunya tadi risk basis itu ya. Jadi iya. mungkin kalau asuransi biasa kan kita indemnity apa ya Indemnity basisnya betul. ya. Jadi sesuai kerugiannya. Nah, kalau di parametrik ini karena mungkin tadi otomatis ya dari Hmm, parameter-parameter jadi mungkin ada kemungkinan nggak tercapture sesuai kerugiannya gitu ya Pak ya. betul, Jadi betul. ketika parameternya kepenuhin ternyata kerugiannya nggak sesuai gitu sama Iya, ininya gitu yang memang lagi kita kembangkan lah ya kita pedali iya, supaya nanti gapnya tuh nggak terlalu jauh. Tapi ya mudah-mudahan 2026 udah bisa mulai ada pencerahan lah ya. iya, Mudah-mudahan bisa implementasi juga karena memang agak banyak agak panjang ya Pak prosesnya. Terus kayak kita juga sosialisasi ke masyarakat umumnya juga gitu karena pengetahuannya mungkin iya, belum terlalu belum semua sama gitu ya rata atas urgensi dari asuransi parametrik iya. ini Ya itu ya memang Pak. berdasarkan diskusi kita dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini memang kita targetkan 2026 sudah bisa akan Terimplementasi ya Pak. implementasi, tapi memang untuk segmen tertentu. Jadi kita melihat Hmm, sepertinya masih area-area untuk apa namanya aset-aset kementerian oke. terlebih dahulu gitu, aset-aset Yang Pemda, exposure-nya kementerian iya lumayan ini loh ya Pak gitu. ya. Jadi untuk asuransi umum lainnya yang akan dijual secara publik memang kita masih diskusikan itu dengan beberapa klien kita. Jadi ada satu dua klien kita juga sudah memulai asuransi parametrik di tahun ini, tapi memang secara numbers belum terlalu besar gitu ya. Kita harapkan dengan seiring berjalannya apa namanya sosialisasi dan pengembangan literasi di masyarakat, ya asuransi parametrik ini bisa menjadi peluang lah untuk di tahun 2026. Untuk Indonesia Rate sendiri Pak ada langkah-langkah khusus nggak Pak untuk dalam menghadapi ya meningkatkan portfolio quality itu sendiri Pak? Iya memang isu portfolio quality ini menjadi fokus besar di Indonesia Re ya. Jadi kita melihat bahwa ya kalau kita mau menjawab pertanyaan bagaimana langkah-langkah yang spesifik yang dilakukan Indonesia Re untuk menjaga dan meningkatkan kualitas portofolio saat ini memang Indonesia Re sangat fokus pada portfolio quality gitu. Jadi ini strategi utama Indonesia Re terutama di dalam menghadapi keterbatasan kapasitas modal begitu ya dan tentu saja menghadapi dinamika pasar gitu. Jadi sebenarnya di tahun 2025 ini kita sudah mulai sudah menyampaikan pada beberapa kesempatan untuk menegaskan komitmen kita Indonesia Re untuk menjaga dan meningkatkan kualitas portofolio melalui serangkaian langkah yang terstruktur begitu ya. Jadi kalau tema besarnya kurang lebih adalah kita improving portfolio quality through data driven strategies gitu. Ini yang sering kita sampaikan kepada publik, kepada teman-teman di siding juga gitu ya. Bagaimana Indonesia Re berupaya untuk menjaga kualitas portofolio yang berkesinambungan, berkelanjutan begitu ya. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita meningkatkan underwriting dan pricing berbasis data. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting. Jadi strategi data driven. Jadi kita mendorong penggunaan data dan analisis risiko yang komprehensif di dalam setiap proses underwriting dan proses renewal ya. Kemudian juga optimalisasi pricing. Kita lihat juga saat ini kita terus melakukan penyesuaian harga untuk sampai pada titik kita mendapatkan rate adequacy yang secara berkesinambungan, berkelanjutan, terutama untuk risiko-risiko yang volatile begitu ya, yang terkait dengan harta benda, ya bencana alam, kemudian marine hull ya. Jadi untuk memastikan bahwa memang pricing yang kita kenakan memadai dan wajar begitu. Kemudian juga yang kita lakukan lainnya adalah kita menguatkan struktur treaty. Jadi ini kita langkah kita untuk memastikan bahwa kita memiliki portofolio quality yang baik adalah kita memastikan bahwa struktur perjanjian treaty kita sehat dan berkesinambungan gitu ya. Jadi memang karena kita ingin selalu sampaikan kepada teman-teman di Sedan we are in the same boat gitu ya, harusnya positif di teman-teman Sedan, positif di kita, atau sebaliknya ya, positif result di reasuransi juga positif result juga ekspektasinya adalah di teman-teman Sedan begitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin mengelola risiko dan membatasi exposure. Jadi kita memastikan risk akumulasi kita terjaga,
kita pembatasan lini bisnis pada risiko-risiko yang sifatnya volatile gitu ya. Kemudian juga pembatasan panel co-insurance juga itu kita lakukan gitu. Itu semua adalah kita lakukan dalam kerangka bukan semata-mata strategi biasa, tapi adalah upaya kita untuk menjaga kita menghasilkan portfolio quality yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya juga ini adalah hal yang terus dikampanyekan adalah digitalisasi dan peningkatan administrasi gitu. Jadi kita ingin beroperasi secara efisien, beroperasi secara efektif dengan memanfaatkan digitalisasi portofolio gitu, atau digitalisasi project lah. Saat ini kita punya Rio Connect yang kita harapkan mampu mengakselerasi proses bisnis kita begitu ya. Kemudian juga tentu saja dengan adanya penerapan PSAK 117 juga kita diminta dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kontrak secara memadai. Kemudian juga kita perlu memaksimalkan seluruh rangkaian proses bisnis, kemudian mengintegrasikan menjadi satu kesatuan sehingga itu menjadi sebuah kekuatan bagi Indonesia Re. Saya kira kalau kita bilang adalah portofolio quality itu kita tahun 2025 ini kita sering sebut smart defensive mode lah. Jadi di mana pertumbuhan bisnis bukan lagi menjadi fokus utama, melainkan profitabilitas dan juga ketahanan industri melalui underwriting yang disiplin, kemudian didukung oleh infrastruktur digital dan data yang kuat. Ya, dari rangkaian itulah nanti tujuan kita jangka panjangnya adalah kita ingin menghasilkan quality portfolio yang sehat, berkesinambungan dan tentu saja memberikan profitabilitas buat perusahaan. Begitu. Jadi kan memang concernnya kayaknya nggak cuma di Indonesia Res ya, kayaknya di market nih beberapa perusahaan di reasuransi ataupun asuransi itu kayaknya memang udah fokusnya kan ke profit oriented gitu ya Pak ya. Jadi lebih mengutamakan kualitas dari portofolio gitu, nggak cuman dari up-nya aja gitu, dari top line-nya aja. Nah, tadi kan dari Indonesia Res ini kan kayak udah cukup kompleks gitu ya Pak ya, langkah-langkah ataupun kebijakannya gitu. Dari nggak cuma sekedar pricing-nya, adequacy of premium-nya, terus juga dari terms and condition-nya, terus juga dari bahkan pembatasan akumulasi exposure dari tadi co-insurance-nya, dari lain-lainnya, strukturnya juga ya Pak ya, kita concern juga nih yang gimana yang biar sustain gitu ke depannya, karena kan treaty ini kan memang long term ya Pak ya, namanya portofolio ini kita perbaiki sekarang, impact-nya itu kan untuk beberapa jangka waktu ke depan yang cukup panjang gitu kan, long tail juga gitu. Nah cuman dari penerapannya ini nih Pak, kan kita udah punya nih langkah-langkah kebijakan kita harapkan seperti ini gitu, tapi kan implementasinya kan pasti ada tantangan tersendiri ya Pak ya. Gimana nih Indonesia Re nih dalam mengimplementasikan apa yang kita inginkan nih, tapi juga dengan mempertimbangkan kebutuhan dari seeding companies-nya itu sendiri nih Pak, gimana? Iya, ini pertanyaan ini kalau saya bilang menyentuh dilema strategis Indonesia Re sebagai flag reinsurer gitu. Jadi sebagai flag reinsurer nasional kan kita punya mandat ganda. Pertama kita dituntut untuk mampu menopang ketahanan industri asuransi nasional. Kemudian pada saat yang sama kita juga harus menjaga profitabilitas dan solvabilitas perusahaan begitu ya. Jadi memang apa yang dilakukan saat ini adalah kita 3 pilar utama terintegrasi yang kita gunakan untuk menyeimbangkan ini. Momentum utamanya tentu saja adalah saat renewal treaty tahunan yang selalu kita jaga adalah pilar pertama adalah sinergi berbasis data. Jadi ini kita ingin melakukan penyamaan persepsi terhadap resiko gitu ya. Jadi pada beberapa kesempatan ya kita memang kita menggunakan event gitu sebagai sarana lah untuk menggeser diskusi tadi dari hanya sekedar kita bicara pricing menjadi diskusi yang berbasis risiko gitu, dan ya profitabilitas bersama yang ingin kita capai begitu ya. Jadi memang tadi kita ingin transformasi data driven, forum kolaboratif, fokus pada profitabilitas bersama. Ini 3 hal ini pada pilar pertama yang menjadi kunci. Kita ingin bahwa Indonesia Re mampu menerapkan strategi data driven untuk memperkuat daya saing, kemudian juga memiliki data historis klaim yang komprehensif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lini bisnis dan mitra yang portofolio kurang sehat gitu ya. Kemudian kita melalui agenda-agenda rutin kita, treaty forum, Bali review, seminar gitu ya,
untuk kita menyampaikan isi kepala kita, menyampaikan ide-ide besar kita untuk bagaimana kita bisa membangun industri menjadi lebih baik. Kemudian juga dalam negosiasi treaty renewal yang saat ini sedang kita lakukan juga kita terus menekankan, kita sampaikan berulang kali kepada teman-teman di Sedan bahwa kita tidak hanya berfokus pada business growth tapi juga pada profitabilitas dan ketahanan industri. Jadi yang kedua, kalau tadi yang pertama kita bicara tentang sinergi berbasis data, yang kedua adalah penerapan disiplin underwriting yang selektif. Tentu saja ini menjadi kunci, menjadi ruh bagi setiap industri asuransi begitu ya. Jadi industri tanpa disiplin underwriting yang selektif itu hanya akan membawa kita pada situasi yang tidak akan menguntungkan secara jangka panjang begitu. Jadi memang ini menjadi kunci bagi setiap perusahaan. Bisa saja kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan benefit dari perilaku kita yang tidak disiplin saat ini, tapi dalam jangka panjang tentu saja itu akan sangat membahayakan tidak hanya perusahaan yang bersangkutan, tapi juga industri secara keseluruhan. Kemudian juga yang ketiga adalah kita menjaga keseimbangan. Tentu saja ini adalah komitmen jangka panjang sebagai flag reinsurer. Jadi tadi kita kan satu sisi kita diminta menopang bisnis, ketahanan bisnis asuransi di nasional, tapi juga kita juga mampu dituntut memberikan stabilitas dan kapasitas cadangan bagi pasar domestik. Nah, proses balancing ini yang terus kita lanjutkan lakukan secara berkelanjutan, kemudian menggabungkan antara sinergi dan kolaborasi sebagai flag reinsurer dengan disiplin dan kehati-hatian. Jadi sebagai entitas bisnis yang juga harus profitable, jadi perusahaan Indonesia Re dalam hal ini terus mendukung pertumbuhan industri asuransi nasional sambil menjaga tetap fondasi manajemen risiko yang kokoh sehingga semuanya bisa balance, semua bisa sesuai dengan keinginan pemegang saham, juga sesuai dengan keinginan amanat dari Indonesia Re sebagai flag reinsurer menjaga ketahanan industri nasional begitu. Sudah melakukan pemanfaatan data dalam underwriting, dalam menentukan risk appetite dan lain-lain. Iya, memang bagi Indonesia Re data dan analitik ini menjadi hal yang sangat krusial bagi untuk menopang bisnis begitu ya. Jadi kita Indonesia Re menempatkan data dan analitik ini sebagai pilar utama lah dalam menentukan keputusan-keputusan bisnis kita, baik renewal treaty, fakultatif gitu ya. Bahkan untuk menetapkan risk appetite pun kita tentu saja kita akan menggunakan data dan analitik ini begitu. Jadi strategi ini secara eksplisit sebenarnya berfokus juga pada improving portfolio quality through data driven strategies kita menyebutnya. Jadi peningkatan kualitas portofolio melalui strategi berbasis data. Jadi kalau bisa digambarkan bagaimana Indonesia Re menggunakan data dan analytics untuk mencapai tujuan tersebut adalah kita ada menggunakan 4 pilar lah, empat pilar kebijakan gitu ya. Yang pertama adalah menentukan pricing adequacy yang berbasis kinerja, kemudian kita gunakan pricing tools ya. Jadi saat ini Indonesia Re menggunakan pricing tools baik untuk properti non properti. Jadi ini untuk memastikan bahwa memang semua faktor rating yang harusnya dimasukkan sebagai pertimbangan ini relevan dan ini akan menghasilkan data premi yang kredibel lah begitu. Kemudian juga berikutnya adalah reevaluasi harga, reevaluasi dari pricing. Jadi memang secara berkala kita pasti akan evaluasi dari harga yang dikenakan untuk memastikan bahwa memang harga itu masih adequate. Itu makanya pada beberapa kesempatan kita selalu evaluasi RICOM kita, ada profit commission, ada loss participation clause ya, yang juga berdasarkan data hasil yang ditunjukkan untuk memastikan pricing yang adil dan memadai begitu. Kemudian yang kedua adalah menetapkan risk appetite, jadi melalui catastrophe modeling. Jadi memang analitis risiko ini digunakan untuk mengukur dan mengendalikan akumulasi risiko gitu yang merupakan bagian kebijakan dari risk accumulation dan concentration gitu ya. Jadi kita lakukan catastrophe modeling ya, kita buat analisa yang canggih, kemudian juga event limit dan kapasitas. Jadi kita risk appetite kita diterapkan dengan meninjau ulang batas event limit, kemudian pembatasan panel ya gitu. Kemudian basis yang ketiga adalah disiplin data dan efisiensi administrasi gitu ya. Jadi pilar ini adalah pilar penting, makanya pada beberapa kesempatan
selalu kita sampaikan bordereau reporting kita perlu terus kita tekankan, kemudian ketepatan waktu klaim, kemudian digitalisasi ini adalah pilar-pilar yang terus kita lakukan untuk mendukung improving portfolio quality through data driven strategies begitu ya. Jadi Indonesia Re tentu saja dia menggunakan data analitik untuk memastikan bahwa memang treaty structure yang disepakati healthy and sustain gitu ya, sehat berkelanjutan. Kemudian untuk di industri fakultatif pun juga begitu juga, bahwa adequate pricing itu memang kualitas risiko sesuai dengan harganya begitu, sehingga kita akan bisa harapan kita adalah kita akan mampu menghadapi tantangan soft market gitu dengan meningkatnya severity claim dan turunnya premi menjadi lebih seimbang sehingga tetap menjaga kualitas risiko dari perusahaan. Saya kira itu adalah beberapa hal yang terus kita lakukan untuk mendukung bahwa memang menunjukkan bahwa data driven, data analitik itu menjadi hal yang sangat penting bagi kami, bagi Indonesia Re begitu. Oke, thank you ya Pak. Nah tadi kita kan udah cukup banyak ya Pak bahas dari sekilas 2025 nih sepanjang tahun ini seperti apa, kemudian juga kondisi market saat ini, tantangan-tantangan di industri ini baik dari global maupun dari regulasi juga ya Pak. Terus juga beberapa concern lah dari Indonesia Re dan juga terkait data analitik segala macam. Nah kita kan lagi ngadapin treaty renewal nih Pak. Yeah. Boleh nggak Pak kalau boleh di-share nih secara garis besar nih kebijakan dan mungkin strategic plan dari Indonesia Re dalam menghadapi treaty renewal 2026 nih seperti apa Pak? Iya, ya memang 2020 renewal 2026 ya, 2026 ini kita masih tetap konsisten. Jadi kita tetap masih tetap konsisten untuk berfokus pada peningkatan kualitas portofolio, disiplin underwriting dan manajemen risiko gitu. Jadi ini 3 value ini terus kita pegang, terus kita lakukan di tengah tekanan tantangan pasar yang ada saat ini begitu ya. Karena memang kalau kita bicara tantangan, kami melihat ada 5 tantangan besar lah yang ada yang kami hadapi sepanjang tahun ini. Yang pertama adalah soft market yang berkelanjutan. Jadi memang ya kompetisi harga yang ketat, margin yang makin tipis gitu ya. Even walaupun premi bruto mungkin meningkat, tapi mungkin profit terancam turun gitu karena memang pricing power kita terus melemah gitu, sehingga sulit mempertahankan kualitas premi begitu ya. Kemudian adanya agresivitas global gitu, kita lihat bahwa saat ini di market Indonesia kita sering lihat ada exotic market yang mulai masuk ke Indonesia ya, jadi Middle East, dari Afrika bahkan begitu ya. Dan ini tentu saja akan sangat mempengaruhi ketersediaan kapasitas di Indonesia yang semakin besar begitu. Kemudian adanya saturated market dan biaya akuisisi. Jadi kita selalu dengar ketika kita bertemu dengan teman-teman seda, teman perusahaan asuransi yang mereka keluhkan, waduh Pak, biaya asuransi, biaya cost kita makin gede nih di depannya, biaya komisi kita makin besar gitu, akuisisi cost kita makin gede begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan kita begitu. Kemudian juga yang keempat tantangannya adanya teknologi disruption, digitalisasi. Jadi memang kita lihat adanya keterlambatan industri kita dalam mengadopsi digitalisasi, data analytics gitu ya, dan catastrophe modeling begitu, sehingga sulit pada akhirnya bersaing dengan global begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya klaim bencana gitu. Jadi memang perubahan iklim ini meningkatkan frekuensi dan intensitas risiko bencana alam yang cukup signifikan di Indonesia ya. Kita dengar sendiri di bulan Desember ini ada banjir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat begitu ya. Dan ini adalah penutup tahun. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2025 kan kita lihat di Januari sampai Juli itu beberapa kali ada banjir di beberapa daerah, dan ini adalah tantangan-tantangan kita yang harus kita hadapi nih di Indonesia Re saat ini dalam kondisi market yang penuh dengan tekanan begitu. Kemudian lalu bagaimana Indonesia Re menyikapi atau kebijakan kita di dalam treaty renewal 2026. Nah, ini adalah kita melihat ada 4 area kritikal yang kita selalu jaga ya. Yang pertama adalah treaty structure. Kita ingin treaty structure kita healthy and sustain. Artinya kita ingin mengelola program yang tidak seimbang itu kita perbaiki. Kemudian juga pada beberapa secara teknis misalnya katakanlah
menjaga keseimbangan antara lini surplus ya dan juga membatasi limit of treaty untuk keseimbangan. Kemudian juga pada beberapa situasi juga pada beberapa buku dari teman-teman saya kita juga menambah quota share untuk menjaga keseimbangan program proporsional secara keseluruhan. Kemudian yang area yang kedua yang bagi kami kritikal juga adalah pricing adequacy. Ini dari pada beberapa kesempatan di awal juga terus kita tekankan. Kita ingin memastikan bahwa memang semua faktor rating yang relevan di dalam pembentuk harga itu masuk menjadi pertimbangan kita begitu. Dan untuk menjaga ini tetap ilmiah, kita menggunakan pricing tools untuk properti dan untuk proporsional dan non proporsional treaty. Kemudian juga kita review ulang untuk RICOM, profit commission, loss participation clause ya berdasarkan hasil riset dari masing-masing performance sedannya begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita jaga akumulasi. Ini menjadi sangat penting bagi kami karena memang kita tidak ingin lagi terjadi pada beberapa tahun yang lalu ketika satu account ditutup bisa 18 sampai 20 account. Bisa bayangkan ketika terjadi exposure loss yang cukup besar maka hampir seluruhnya itu adalah kembali ke Indonesia Re dan tentu saja situasi itu sangat tidak menguntungkan bagi kita karena kita tidak bisa lagi menghitung batas akumulasi, kita tidak lagi bisa menghitung berapa potensi exposure yang real yang mungkin kita hadapi gitu. Jadi risk concentration dan accumulation ini selalu kita jaga begitu. Makanya kita membatasi bisnis inward fact pada sedan kita, kemudian kita coinsurance panel juga kita juga batasi ya gitu. Treaty administration ini adalah kebijakan pilar terakhir dari kebijakan utama treaty kita di tahun 2026 ini dalam rangka mendukung SEOJK tahun 2025 terkait dengan borrow reporting. Maka kita sebagai perusahaan asuransi wajib memanfaatkan borrow reporting yang disampaikan oleh teman-teman perusahaan asuransi untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi kita sendiri, bagi Indonesia Re, tapi tentu saja bagi teman-teman perusahaan asuransi juga begitu ya. Kemudian secara administrasi kita juga diharapkan kita mampu teman-teman mendorong teman-teman seeding, teman-teman asuransi untuk melaporkan account outstanding kita tepat waktu. Kemudian juga pemberitahuan kerugian loss notifications, ini yang selalu kita tekankan kepada teman-teman seeding, teman-teman perusahaan asuransi tidak lebih dari 6 bulan gitu ya, karena memang ini tujuannya adalah untuk membatasi exposure Indonesia Re terhadap risiko-risiko yang tidak kita bisa duga begitu ya, karena kita pada beberapa situasi ini juga kita mendapatkan ternyata ada klaim-klaim yang 4 tahun, 3 tahun yang lalu baru dilaporkan gitu. Jadi kita harapannya adalah kita mengencourage teman-teman seeding, teman-teman perusahaan asuransi untuk secara disiplin begitu ya, untuk melaporkan klaim-klaim yang sudah dilaporkan dari teman-teman dari directnya, dari kliennya untuk diteruskan kepada kami, kepada kita semua Indonesia Re begitu. Kemudian yang lainnya adalah yang ingin kita rapikan kembali di administrasi adalah treaty commutations. Nah ini memang belum banyak dilakukan, ini memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Jadi treaty commutation itu adalah kita ingin melakukan kesepakatan antara Indonesia Re dengan teman-teman seeding yang kontrak treaty-nya sudah berlalu katakanlah misalnya lebih dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun begitu ya. Nanti tergantung dari periode waktu yang kita sepakati bersama. Apabila memang sudah tidak ada lagi premi, sudah tidak ada lagi klaim, sudah tidak ada lagi hal-hal lainnya terkait dengan isi dari perjanjian tersebut, maka kita akan dorong untuk bersepakat untuk komutasi, kita akan tutup, kita akan matikanlah treaty itu sehingga tidak ada lagi exposure atau liability ke depannya. Jadi kurang lebih itu ini jadi 4 pilar kebijakan utama treaty kita di tahun 2026. Ini juga sudah kita sampaikan pada beberapa kesempatan di Treaty Forum, kemudian juga di Bali Review ya, dan juga di pertemuan-pertemuan bilateral kita dengan teman-teman sedan juga sudah kita sampaikan tentang bagaimana kita menghadapi Treaty Renewal 2026. Harapannya adalah ketika periode ini masuk ya, treaty ini masuk, kita sudah sama-sama ada di dalam persepsi yang sama tentang bagaimana kita akan menghadapi 2026. Dan saat ini pun setelah berjalan hampir beberapa bulan dan
tinggal 2 pekan tersisa sampai dengan 31 Desember, rasanya kita melihat bahwa sebagian besar teman-teman sini juga inline dengan kita. Jadi kita satu persepsi tentang bagaimana menghadapi 2026, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah baik bagi kita, langkah awal yang baik bagi Indonesia Region, bagi industri untuk menghadapi tahun 2026 yang tentu saja tidak lebih menantang dibanding tahun 2025. Begitu. Makasih Pak. Jadi tadi ya seperti apa yang bilang, sebenarnya ini kita udah beberapa kali kita sampaikan juga apa ya ke teman-teman seeding companies gitu ya, dan renewal juga udah tinggal tersisa 2 minggu lagi Pak ya. Jadi semoga lancar pokoknya semua renewal 30 Januari ya 2026. Dan semoga ya semua pembahasan nih kita tadi ini concern kita nih membawa kebaikan ya, perbaikan lah yang lebih baik lagi di 2026 bagi industri asuransi maupun reasuransi pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Makasih banyak nih Pak Rahim untuk sharingnya yang cukup panjang tapi sangat berisi, banyak banget insight-nya. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Rain Podcast berikutnya. Jangan lupa share, like, and comment. Dah.